Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channel Cat Traveler. Hari ini saya kembali membawa Anda pada tutorial AutoCAD yang memasuki edisi 3 dimensi dasar 2, yakni Primitive Solid dan Compound Solid. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas pengenalan 3 dimensi dasar 1 tentang elevasi, thickness, serta viewpoint, orbit, view cube, dan view control ya, serta ekstrusi ke arah sumbu Z. Jadi setelah pembahasan kemarin, kita sudah tahu perbedaan antara objek 2D dan 3D. Objek 2D hanya memiliki panjang, lebar, alias bidang. Sementara objek 3 dimensi memiliki ketebalan dan volume. Nah, objek 3D sendiri ada dua golongan besar, yakni berbentuk solid dan surface. Untuk solid 3D itu akan dihitung sebagai 3 dimensi padat ya, alias benda pejal, semacam kayu, besi gitu ya. Sementara 3D surface itu hanya memiliki permukaan dengan isi yang kosong, ya seperti kardus atau kertas yang digulung membentuk silinder ya. Nah, kemarin kita sudah belajar perintah extrude. Perintah ini untuk memberikan ketebalan atau ketinggian objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Jika objek 2 dimensi yang diekstrusi itu objek yang terbuka, seperti garis misalnya, atau busur, maka dia akan menjadi 3D surface. Sementara jika yang kita tunjuk adalah objek tertutup, seperti polyline tertutup atau lingkaran, dia akan menjadi solid 3 dimensi. Oke, hari ini kita akan membahas model 3D solid primitif dan compound 3D solid. Oke. Primitive solid itu adalah bangun dasar atau sederhana dari objek 3 dimensi. Sementara compound objek adalah kombinasi dari beberapa objek menjadi bentuk baru. Nah, sebelum kita mulai, kita ubah dulu workspace-nya ya menjadi 3D basic agar kita lebih mudah memberikan perintah 3 dimensi melalui menu. Caranya kita ambil di sini. Kalau sobat di sini menu standarnya belum muncul workspace, kita munculkan dulu ya. Klik di sini. Ini kebetulan saya juga belum muncul. Ini ada workspace yang ini ya. Klik di sini. Nah, kalau udah muncul, defaultnya adalah drafting and annotation. Buka, kita pilih yang 3D basic. Ya, muncul dengan menu baru ya. Oke, kalau sudah muncul, maka sekarang kita sudah bisa mulai membangun solid 3 dimensi primitif. Menunya kita klik di sini ya. Ini ada beberapa macam dari solid 3 dimensi. Kita mulai dari box, klik. Nah, seperti biasa, first corner dulu dia tanya. Klik misalnya di sini, kemudian dia tanya other corner. Pakai ukuran juga bisa ya. Kita klik di sini length boleh, nanti dia tanya length, width, dan height-nya. Oke, kita jawab dulu pertanyaan yang defaultnya. Other corner misalnya di sini, kemudian dia tanya tingginya, klik, kita hide. Nah, itu ya box ya. Kemudian kita lanjut ke perintah primitif berikutnya, yaitu silinder. Dia tanya apa? Center point of base. Centernya di sini. Specify base radius. Radius di permukaan bawahnya, klik aja sembarang. Atau kasih ukuran juga bisa. Ketik angka, klik di sini. Kemudian dia tanya height-nya. Geser aja sembarang atau kasih angka, klik, kita hide. Nah, kayak gini ya. Oke, berikutnya subbase cylinder adalah kerucut ya, cone. Specify center point, base pusatnya di sini misalnya, klik, tingginya klik. Oke. Berikutnya sphere bola. Dia tanya center point-nya, pusatnya misalnya kayak klik di sini. Nah, gitu ya. Bentuknya seperti apa sih bola? Nah, kayak gini ya. Oke, berikutnya piramid ya. Ini piramidnya permukaan bawahnya itu pasti bujur sangkar ya. Klik misalnya di sini. Tingginya berapa? Klik. Oke ya. Berikutnya wedge. Wedge itu prisma segitiga ya. Klik di sini. Other cornernya misalnya di sini, kemudian tingginya.
Dah gitu ya. Buka lagi torus. Torus itu seperti donat 3 dimensi ya. Dia tanya center point-nya, klik di sini misalnya. Kemudian radius pada tengah tube-nya ya, istilahnya tube. Klik di sini, tube. Nah, baru ketebalan dari tube-nya itu ya. Misalnya di sini, klik. Nah, kita hide. Nah, ini tube ini maksudnya diameter ini ya, ketebalan dari cincinnya ini. Oke. Berikutnya, nah ini polysolid ya. Yang terakhir itu adalah membuat polyline solid ya. Cara kerjanya sama dengan bikin polyline ya. Dia ada segmen garis lurus, ada busur, tapi dia langsung memberikan ketebalan dan width-nya ya. Kita harus tentukan dulu ketebalan dan width-nya. Di sini height-nya kita tentukan. Width-nya misalnya 1 ya, katakanlah 1. Kemudian width-nya, lebar dari ini jadinya dinding ya, kira-kira nanti jadi seperti dinding. Width-nya misalnya 0,25 nggak apa-apa. Nah, dia kembali ke pertanyaan awal. Justify dulu ya, kita tentukan justify-nya. Default-nya adalah center. Titik yang kita tentukan itu dianggap left-nya, center-nya, atau right-nya. Oke, nggak apa-apa, center aja. Kembali ke pertanyaan awal, start point. Klik di sini. Nah, ini ya. Dan seterusnya. Kalau mau jadi segmen busur, kita pilih di sini pilihan arc. Nah, jadi busur ya. Misalnya begini. Kemudian mau balik lagi jadi perintah line lagi, segmen line. Ketik L di sini, ini ada pilihan line ya. Klik. Close. Nah, begini ya. Oke, itu adalah beberapa perintah untuk membangun solid 3 dimensi primitif ya. Kita hide dulu. Nah, jadinya seperti ini. Pembahasan berikutnya adalah compound object, yaitu mengkomposit atau mengkombinasi beberapa objek menjadi bentuk baru ya. Ini composite model ini bisa kita terapkan bukan hanya pada solid 3D tapi juga objek region ya. Objek region tuh kira-kira seperti ini ya perbandingannya. Kalau objek 2 dimensi biasa seperti misalnya circle, yaitu seperti karet gelang ya. Jadi lingkaran tapi kopong. Nah, kalau region itu ibaratnya seperti uang logam ya. Anggap aja thickness-nya 0. Jadi lingkaran tapi padat gitu ya, berisi. Oke, itu perbandingannya kira-kira seperti itu. Oke, kita kembali ke gambar ini. Di sini adalah objek originalnya seperti ini ya. Objek A, objek B, dan yang di sini adalah irisannya ya. Nah, union itu adalah gabungan antara objek A dan objek B. Hasilnya seperti ini. Jadi irisannya itu akan hilang ya. Kemudian subtract itu A dikurang B atau B kurang A, tergantung objek mana yang pertama kali dipilih ya. Jadi kalau objek A yang dipilih pertama kali, maka objek B-nya hilang sekaligus merenggut objek irisannya ya. Sebaliknya kalau B kurang A ya, itu objek B-nya tetap dipertahankan sementara objek A-nya hilang dan merenggut irisan dari objek A dan B di sini ya. Nah, kemudian intersection itu adalah irisannya ya. Jadi yang akan tersisa itu adalah yang irisan di arsir ini ya. Sementara sisanya yang tidak berpotongan atau tidak beririsan itu akan hilang. Seperti ini hasilnya. Oke ya sob ya. Oke, kita akan langsung praktekkan. Bentuk objeknya seperti ini ya. Langsung pada objek 3 dimensi kita terapkan. Saya akan demokan mulai dari union ya. Yaitu objek ini kita tambah dengan objek ini. Kita lihat hasilnya ya. Uni aja cukup ya. Nah, union itu yang dia tanya adalah select objek 1 dan 2 sekaligus ya. Ini dan ini. Mana lagi yang di union? Kalau nggak ada lagi enter. Kita cek sekarang, kita hide ya.
Nah, begini hasilnya ya. Jadi irisannya tadi akan langsung di remove ya. Nah, berikutnya kita akan coba subtract ya, mengurangkan antar objek ini dengan ini dan ini. SU aja cukup. Select objek yang mau disubtract ini, nggak ada lagi, enter. Mau disubtract dengan yang mana? Ini dan ini. Udah, enter. Nah, kita lihat ya, langsung coak, langsung bolong ya. Kita hide. Nah, seperti ini hasilnya. Oke sob ya, saya undo lagi. Oke, kita hide. Kita hide. Nah, hasilnya seperti ini. Coba kita intersection ya. Intersection operationnya sama dengan, mirip dengan union. Jadi yang kita tunjuk langsung objek-objek yang mau di intersection ya, yang mau diambil perpotongannya. Enter. Nah, sisanya begini ya. Jadi yang diambil adalah perpotongannya. Kalau kita tunjuk intersection, coba antara ini sama ini misalnya, klik. Nah, sisanya begini ya perpotongannya. Oke sob ya, paham ya sob ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat di samping komposit ini ada perintah yang namanya press pull ya. Press pull sendiri sebenarnya mengkonversi objek 2D ke 3 dimensi. Jadi press pull itu perintah untuk mengekstrusi suatu area 2 dimensi menjadi solid 3 dimensi ya, atau bidang ya. Mirip dengan extrude yang kemarin sudah dibahas. Bedanya, press pull akan mendeteksi area tertutup jika kita mengkliknya di dalam bidang tertutup ya. Tidak masalah jika batas-batas bidang ini bukan sebuah polyline alias segmen-segmen yang terpisah yang terdiri dari kumpulan line. Nih, kayak gini terpisah-pisah ya kumpulan line. Bedanya yang lain adalah hasil press pull ini tidak akan menghapus objek 2 dimensi aslinya ya. Beda dengan extrude, objek aslinya itu akan langsung dihapus dan menjadi 3 dimensi. Oke, kita coba ya. Klik di sini press pull. Nah, dia tanya select object or bounded area. Kalau objek yang ditunjuk langsung misalnya begini, itu hasilnya sama dengan extrude. Bedanya yaitu tadi objek aslinya tidak hilang, gitu aja ya. Nah, tapi akan lebih bermanfaat kalau kita tunjuk bidangnya ya. Nah, klik di sini. Nah, kemudian tingginya kita klik di sini sembarang. Nah, otomatis dia akan menjadi bidang yang diekstrusi ya, seperti ini ya. Oke sob, udah langsung ke subtract ya. Oke, kita region lagi. Nah, begitu juga yang lain ini. Ini akan bermanfaat maksimal kalau kita menggunakan press pull di sini ya. Kita klik di sini press pull. Dia tanya select object or bounded area. Yang kita tunjuk adalah bidang. Klik. Nah, dah. Ini lagi, klik. Dan seterusnya. Itu press pull ya. Kita hide. Oke. Nah, dengan selesainya materi press pull tadi, maka selesai pula materi kita hari ini ya. Berikutnya kita akan sampai pada latihan materi hari ini ya. Kita lihat latihannya. Ya, ini adalah latihan pertama kita. Ini tampak atas, tampak depan, dan tampak 3 dimensi. Langkah pertama adalah membuat gambar tampak atas. Ya, seperti ini ya. Saya asumsikan bahwa sobat sudah bisa membuat gambar ini dengan ukuran yang telah ditentukan di soal. Pastikan bahwa gambar ini merupakan polyline tertutup. Oke. Nah, berikutnya kita akan mengubah pandangan menjadi pandangan isometrik seperti pada gambar ini ya. Klik di sini. Nah, biar sama dengan ini. Kita mulai. Extrude apanya dulu nih? Lingkaran dulu ya. Extrude XT aja cukup ya. Tingginya 1,5. Yang mau di extrude dengan 1,5 adalah 2 lingkaran ini. Enter, atau pakai ini juga bisa, press pull ya. Kita coba deh press pull. Oh, ini. Nah, ini ya. Press pull mana? Ini. Tunjuk bidangnya ini. Oh, kepotong sama ini ya. Potong sama ini, nggak usah deh, kita pakai ini aja deh.
extrude aja deh. 2 ini, enter. 1,5 tingginya. Kemudian polyline ini ya kita extrude, EXT. Sekalian aja sama lingkarannya ya, sama. Nah, tingginya adalah 0,5 ya. Oke, jadi kita coba hide. Nah, masih seperti ini ya. Oke, sekarang mulai kita membuat composite object ya. Kita region lagi untuk mentransparankan tampak. Apa yang kita lakukan dulu ya? Yang pertama, ini sobat harus mulai konsentrasi penuh ya. Yang pertama kita lakukan adalah menggabung ini dengan ini ya. Oke, kita union ini dan ini, enter. Dah, jadi kalau kita hide sudah gabung ya ini sama ini, tapi dia belum bolong ya. Kita kasih subtract SU. Yang mau di subtract adalah ini, enter dulu, dikurangkan dengan yang ini, dibolongkan dengan yang itu. Oh, ini bisa sekalian ya, sama ini dan ini, enter. Udah gitu doang jadi. Nah, kita lihat ya, kita putar orbit. Nah, sampai di sini deh. Ini kalau kita hide, nah ini bolongnya sampai tembus ke bawah ya, karena sesuai dengan permintaan gambar di sini ya, bolongnya itu sampai ke bawah. Nah, andaikan urutannya nggak kita lakukan seperti tadi ya, saya undo ya. Andaikan saya subtract dulu ini dengan ini ya, saya bikin bolong dulu. Apa yang terjadi? Subtract ini, enter, dikurang ini, enter. Ya, dia udah bolong orbit. Ini kalau kita lihat hide. Nah, silinder ini udah bolong, tapi kemudian ini di union atau digabung dengan ini, itu nanti nongol lagi di sini, nggak bolong sepenuhnya ya. Union ini digabung dengan ini, enter. Udah nggak bolong sepenuhnya. Oke, berikutnya adalah membuat objek yang miring ini ya. Kita bisa gunakan perintah wedge, ambil sini wedge, kemudian first cornernya klik, kita ambil length untuk memberikan ukuran. Nah, length di sini tergantung dari posisi kursor ya, kita arahkan aja ke sini dulu ya, yang sejajar subuh X dulu sebagai lengthnya. Ambil berapa tadi? 2. Kalau kita lihat di sini panjangnya tadi 4,5 dikurang 2, berarti dari sini ke sini 2,5 ya. Ya, sejajarkan subuh X, kemudian ketik 2,5. Oke, kemudian dia tanya widthnya tadi 0,2 ya. Ini kita lihat 0,2. Kemudian tingginya di sini 1,5 dikurang setengah, berarti 1 tingginya. Oke, ini kita buat dulu di sebarang tempat ya, biar mudah untuk memindahkannya. Karena kalau di sini sudah ruwet ya, nggak tahu nanti nempelnya di titik mana gitu. Oke, kita move sekarang. Kita move, klik ini. Dia tanya base point adalah tengah ini, nempel di tengah ini. Nah, jadi ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari atas, karena yang ditempel itu adalah lingkaran ya. Nah, dia nggak sepenuhnya rapet ya, karena ini lurus, sementara ini melengkung. Jadi kita bisa tambahkan sembarang aja rectangle, bisa pakai rectangle atau garis ya. Klik di sini, lebihin aja sedikit. Nah, di sinilah kira-kira ya. Udah, kita cek lagi dari pandangan 3 dimensinya. Rectangle-nya ada di sini. Tingginya tadi berapa? 1 unit ya. Kita extrude. Ini mau di extrude, enter.
tingginya 1. Loh kok ke bawah? Oke, kemudian kita extrude, enter. Ya, ini pastikan mouse-nya sesuai dengan arah ekstrusi ya. Kadang-kadang saya juga kalau lupa memperhatikan posisi kursor ada di bawah, ketik 1 ya, jadi ke bawah ya. Ke atas saja dulu, arahkan kursor ke atas. Nah, baru ketik 1. Nah, udah jadi ya. Oke, sekarang kita cek hide. Hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan antara objek ini dengan objek ini? Kita kompositnya pakai apa? Union, subtract, atau intersection? Ya, pinter. Union ya. Ini digabung dengan ini, digabung dengan ini. Enter. Kita hide. Maka selesai objek latihan pertama kita ya. Oke. Oke, pada latihan kedua kita akan membuat gambar denah sederhana seperti ini ya. Ini bangunan sederhana post security ceritanya. Oke, kita akan mulai. Pertama-tama tentu sobat harus membuat gambar 2 dimensinya dulu semua ya, sampai komplit seperti ini. Saya asumsikan bahwa sobat sudah bisa membuat gambar denah komplit seperti ini. Ini dibuat di layer masing-masing. Saya buatnya di layer dimension, kemudian dinding, kemudian arsir, kemudian atap ya, kemudian dimension tadi udah ya, pintu ya, pintu jendela. Oke. Kemudian untuk membuat gambar 3 dimensinya, kalau saya membuatnya hanya di satu layer ya, yaitu 3D solid. Karena bangunan ini masih sangat sederhana ya. Tapi kalau udah kompleks memang sebaiknya harus dibuat di layer masing-masing. Oke. Kita akan membuat gambar lantainya dulu. Nah, untuk memudahkan kita, tentu kita harus bekukan dulu atau matikan dulu layer yang lainnya. Oke, kita buka. Ini kita matikan dulu ya yang layer lainnya. Kecuali lantai. Oke. Berikutnya adalah memberikan perintah press pull ya. Extrude bisa ya untuk mengubah lantai ini menjadi 3 dimensi, cuman objek aslinya itu akan dihapus. Kalau press pull, objek 2 dimensinya tetap ada. Nah, hasil dari press pull itu ada di layer aktif ya. Jadi pastikan layer yang aktif sekarang adalah layer yang kita tuju, yaitu saya bikinnya mau di 3D solid. Oke. Kita mulai kasih perintah press pull, klik bidangnya, kemudian dia tanya specify extrusion height, ambil 0,2. Oke, enter, selesai. Kita cek pandangan isometriknya, pakai kiri depan deh ya, ambil SW isometrik. Nah, seperti ini ya. Oke, balik lagi ke pandangan atas. Oke, berikutnya adalah membuat dindingnya ya. Kita aktifkan layer, kita buka maksudnya layer dinding. Nah, ini dinding. Oh, ini tiangnya kelupaan ya, belum saya pindahkan ke layer dinding. Saya jadikan satu aja di layer dinding ini ya. Ini komputer saya 3 dimensi udah mulai lelet nih. Ini dinding. Kemudian ini layer 0 kita bekukan. Ini ada yang ketinggalan. Oke. Dinding kita akan press pull juga. Klik di sini. Oke, tingginya 3 meter. Ya, selesai. Kemudian ini juga tiangnya. Tadi bisa sekalian mestinya ya, press pull. Kita tunjuk ini langsung. 3 meter. Kita cek, kita hide. Nah, jadi ya,
ini tadi kita bikin semua gambarnya itu di elevasi 0 ya. Makanya kita lihat di sini mendem semuanya dimulai dari elevasi 0. Jadi perlu kita move. Ini kita anggap aja permukaan atas lantai yang elevasinya 0 ya. Jadi lantai akan kita move ke bawah sejauh 0,2. Move. Ya, kita hide ulang. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Kita balik lagi ke pandangan atas, ambil top view lagi. Nah, berikutnya sebelum kita bikin atapnya, kita lobangin dulu ya pintu dan jendela. Kita buka layer di sini pintu jendela. Kita pertama buat box untuk melobangi pintu jendela ini ya. Ini harusnya jangan di sini deh, agak geser dikit, terlalu pinggir. Move. Saya bikin agak di tengah dikit. Oke, kita bikin pakai box dari titik ini sampai titik ini. Tingginya 1 meteran lah ya, misalnya ya. Oke, kemudian box lagi. Kita mulai dari titik ini, titik ini. Nah, kalau pintu tingginya ambil aja 2 meter ya. Kemudian ini lagi box dari titik ini ke titik ini, ambil 1 meter. Oke, kita cek SW isometrik. Nah, ini jendelanya masih nempel di lantai ya. Kita move sejauh 1 meter ke arah Z. Kita move. Oke, kita tes hide. Dah jadi ya lubang untuk pintu dan jendela. Kita sekarang bolongin nih ya. Ini tadi box-box yang kita buat itu memang kita gambar itu untuk melubangi dinding. Kita gunakan apa? Ya, pinter. Subtract ya. Subtract objek ini di enter dulu, dikurangin ini 3 objek ini, enter. Kita tes hide. Nah, udah berlubang ya. Nah, berikutnya kita buat kusen dan frame jendela pintu ya. Nah, untuk buat jendela kita sebaiknya bikin langsung dari tampak depan ya. Tampak depan kita buka di sini front. Kita bikin bisa di sembarang tempat, tapi takutnya mental entah kemana ya, karena kita nggak tahu 0,0-nya elevasi sekarang itu di mana gitu loh. Belum tentu di permukaan dinding ini. Kita untuk memastikan kita UCS originnya pokoknya di dinding ini ya, atau di lantai ini terserah. Terus nanti kita pindahkan, kita bikin seperti bentuk ini ya. Nah, ini saya anggap sobat sudah bisa bikin ini ya. Ini adalah kusennya, ini adalah frame jendelanya, dan ini adalah kacanya ya. Ukurannya segini, pakai rectangle aja semua. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita bikin press pull lagi ya. Kita zoom. Tebalnya 0,15 ya, sesuai dengan tebal dinding ya. Dah selesai. Kemudian untuk frame jendelanya kita bikin tebalnya 5 cm aja ya. Press pull ini ambil 0,05. Untuk kacanya kita bikin aja misalnya 5 mili ya. Press pull lagi 0,005. Oke, jadi ya.
Kita cek dari pandangan isometrik. Sekarang dari kanan deh kita lihat. Nah ini ya, kita hide seperti ini. Oke, baru kita pindahkan ya komponen ini masing-masing ke posisi, atau kita satukan ya. Kita move. Nah, udah mulai ribet nih. Saya juga bingung nih. Ini posisi ini, midpoint ini ada di midpoint ini, ya kan? Kemudian, nah ini objek aslinya kita buang aja ya. Kemudian kacanya kita pindahkan, kita zoom. Midpoint ini ada di midpoint frame jendela. Nah ini ya. Nah, ini aslinya kita buang aja. Ini juga dimensinya saya buang. Kita hide. Oke, jadi ya, baru kita sekarang move ya. Ini kita ubah pandangannya dari kiri, ambil isometrik, kita move. Ini kalau banyak sebaiknya bisa kita jadikan blok ya. Jadi tinggal kita insert gitu ya. Ini pindahin ke posisi sini, kita copy, previous. Dari titik ini kita copy ke sini. Oke, selesai. Kita cek, kita hide. Nah, jadi ya, langkah berikutnya kita akan membuat kusen pintunya ya. Ini kita lihat dari sisi kiri berarti ya. Oke, kita buka di sini, ambil left ya. Oke. Nah, biar gak mental, ingat UCS origin. Origin kita ambil sembarang aja di sini, pokoknya nempel di dinding aja ya. Nah, kira-kira bentuk kusen pintunya seperti ini ya. Saya asumsikan juga sobat sudah bisa membuat gambar kusen ini. Oke. Nah, kalau sudah, ini pastikan ini adalah tertutup ya. Kita gunakan press pull atau extrude juga bisa. Oh, ini masih kumpulan line ya. Kalau mau extrude kita harus gunakan join dulu ya. Klik di sini di attachment, yes, join. Biar kita nggak usah ngapus lagi objek aslinya ya. Kalau pakai press pull kan dua dimensinya tetap ada. Oke, udah nyatu, baru kita extrude EXT. Klik objeknya, enter. Tebalnya sama dengan tebal dinding, yaitu 0,15. Selesai. Kita cek dari pandangan isometrik, kita hide. Nah ini ya, jadi ya. Oke, kita hapus saja di dimensinya, kemudian kita move kusennya, move. Ini susah gerakin kursornya ya. Ini komputer saya lelet banget nih, 3 dimensi, belum cukup depositnya untuk bikin beli yang baru. Titik ini pindah ke titik ini. Nah, jadi ya. Nah, baru sekarang bikin daun pintunya. Kita balikin lagi ke top. Oke, kita buat daun pintunya. Kita pakai box saja ya. Box. Atau ngerubah ini juga bisa pakai ini ya, pakai press pull. Tingginya tadi 2 meter ya. 1,95 berarti ya. 1,95. Selesai. Kita lihat pandangan isometriknya, atau kalau kita mau putar biar ada variasinya sedikit juga nggak apa-apa. Kita ambil top, kita rotate dikit biar pintunya tuh setengah terbuka misalnya ya. Enter.
base pointnya adalah ini. Gregetan saya. Nah, segini aja ya kebukanya. Oke, langkah berikutnya adalah membuat atapnya. Ini dimensinya kita matikan dulu. Oke, atapnya kita tampilkan. Oke, kita bikin press pull. Kita pakai press pull aja ya. Klik di sini press pull. Ini tingginya ambil aja 0,2. Oke, selesai. Kemudian bikin piramid ya. Ambil aja dari sini. Ini piramid udah ada. Klik di sini piramid. Dia tanya center point of base. Ya, center pointnya di sini. Kemudian tentukan tepinya ya. Klik aja di sini radiusnya. Segini, klik. Udah. Tingginya berapa? Ambil aja 2 meter ya. Udah, kita cek. Isometrik lagi. Oke, kita hide. Nah, ini masih nempel di lantai. Kita move ke atas sejauh 3 meter. Oke, kita hide lagi. Ya, jadi ya. Nah, ini piramidanya masih mendem di permukaan bawah dari list blank. Oke, kita move. Enter. Dari titik ini ke titik ini. Kita hide ulang. Nah, jadi ya. Maka selesailah tugas kita ya untuk membuat gambar denah security ya, denah atau pos satpam. Kalau sobat mau rubah warnanya terserah ya, atau mau atur layernya. Yang 2 dimensi kita matikan layernya. Tadi atap. Lantai. Pintu jendela. Oke. Kita rubah. Oh, dinding belum kita matikan ya. Oke, kemudian kita rubah view-nya, view style-nya. Ambil di property tanpa select object ya. Kita bikin warnanya, shading-nya ya, jenis shading-nya terserah mau realistic, shaded, terserah sobat ya. Kita pilih realistic. Nah, kemudian kita rubah view-nya pada sudut pandang yang kita inginkan, orbit. Nah, jadi ya pos security. Ya, kalau sobat mau merubah ini pandangannya paralel ya, artinya dari depan, dari belakang itu sejajar, pandangan sejajar. Kalau kita mau merubah jadi perspektif, klik di sini ya, ambil perspektif. Nah, ini perspektif ya. Tingkat perspektifnya nanti bisa kita atur pada perintah lain ya, tapi nanti belum dibahas di sini. Oke, berarti selesai 2 latihan kita. Sobat bisa coba-coba lagi kalau masih bingung. Kemudian sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sambung dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.